hal. Apa sih yang disebut dengan networking itu? Bahkan kesannya orang menghindari, ya. Di sini saya coba jelaskan. Di dalam bisnis networking itu ada 3 jenis, mirip tetapi masing-masing berbeda. Jadi sangat-sangat berbeda sekali dari perbandingan berikut. Nah, kita kategorikan networking itu bisa disebut networking, bisa disebut MLM, bisa disebut money game. Nah, pertama dari sisi konsep. Networking artinya jaringan, yang dimaksudnya secara konsep adalah kumpulan para pemakai. Jadi bukan dalam pengertian ini adalah orang berkumpul kemudian menjual barang-barang, bukan. Tetapi kita mengumpulkan komunitas pemakai dari satu produk yang kita jual. Nah, itu adalah bentuk konsep daripada networking. Sedangkan MLM lebih kepada kumpulan penjual. Nah, berbeda dengan money game. Tentu kalau money game ini karena prosesnya dilarang di Indonesia, maka kategori money game ini dimasuk dalam konsep titip menunggu. Karena bentuknya hanya permainan uang saja. Masuk ke kiri, masuk ke kanan, masuk ke seseorang, kemudian pindah lagi seperti itu. Itu bentuk permainan. Sehingga kita masuknya dalam konsep yang seperti itu adalah jaringan tipu-tipu. Nah, kedua, prinsipnya di networking itu adalah kerja banyak. Artinya untuk menghasilkan penghasilan yang besar, maka dibutuhkan pekerjaan untuk mengumpulkan pemakai. Ya, jadi barangnya bisa jadi satu, tapi yang menggunakan banyak sehingga akan menghasilkan penghasilan banyak. Nah, ini sama dengan prinsip MLM, kerja banyak. Nah, bedanya kalau di money game biasanya orang yang duluan lah yang dapat banyak, ya. Jadi penghasilan mereka yang lebih dulu banyak, menerima penghasilan lebih besar dulu. Kemudian secara produk, di networking produknya itu bisa banyak karena yang kita gunakan, yang kita kumpulkan ini adalah jaringan pemakai. Berbeda dengan MLM, bisa jadi beberapa MLM itu hanya satu produk atau 2 produk saja, atau juga mungkin banyak produk karena targetnya adalah penjualan yang besar. Kemudian di money game, ya tentunya money game ini bukan produk. Produk ini hanya kamuflase agar dia terkesan ini adalah bisnis. Padahal sesungguhnya produk itu menjadi sebenarnya tidak ada pun tidak masalah karena memang itu hanya kamuflase. Jadi markupnya bisa jadi tinggi, ya. Kemudian kita lihat perbandingan dari sisi biaya masuk. Artinya untuk masuk ke bisnis ini berapa besar sih investasi yang dibutuhkan? Nah, kalau di networking kita tidak butuh investasi besar karena memang bukan untuk mengumpulkan uang dapat dari beberapa banyak orang yang masuk ke grup kita atau masuk ke jaringan kita, bukan dari pendaftaran yang kita kejar, tetapi dari transaksi pemakaian. Itu dari konsep networking. Nah, berbeda di MLM demikian juga, bukan lagi dari orang yang masuk, berapa banyak rekrutmen, kemudian pendaftarannya bayar berapa besar dia waktu daftar, bukan itu. Di MLM pun masih relatif kecil, ya. Tetapi kalau di money game, memang yang ditujukan adalah berapa besar orang masuk ke dalam bisnisnya. Sehingga yang dibutuhkan bukan lagi produknya, bukan lagi entry-nya, dibutuhkan adalah berapa investasi seseorang yang dimasukkan ke dalam bisnis ini yang ditawarkan. Nah, itu kategori yang keempat dari biaya masuk. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting kita bicara adalah sumber bonus kita, sumber penghasilan kita, karena kita ingin meraih impian di bisnis ini. Sumbernya dari mana? Nah, dari networking, sumber bonusnya harus dari penjualan produk. Kenapa? Ingat tadi jaringan pemakai. Jadi berapa besar transaksi penjualan, berapa omset yang terjual, yang terpakai oleh para pemakai, itu menjadi sumber bonus kita. Bukan bonusnya dari berapa besar orang yang kita rekrut. Bukan, tetapi berapa besar orang itu menggunakan. Jadi bisa jadi mungkin jaringan kita hanya 100 orang, tetapi pemakaiannya rutin. Sehingga setiap bulan itu terjadi repeat order. Nah, itu menjadi besar. Nah, itu di asal bonus, ya. Di networking. Bagaimana dengan MLM? Sama. Di MLM lebih juga pertanyaannya adalah kepada penjualan produk. Lalu bagaimana di money game? Nah, ini yang membedakan. Mengapa money game? Rata-rata yang dilihat adalah recruitment.
Kenapa? Karena yang dihitung adalah berapa banyak orang yang entry masuk ke dalam bisnis ini. Berapa banyak entry yang orang masuk, bisa jadi satu, tetapi jumlah investasinya besar. Sehingga yang diharapkan adalah ketika orang masuk, ada uang begitu besar masuk sebagai penghasilan. Jadi relatif bukan jumlah orang, tetapi jumlah penghasilan dari orang itu beli investasi, beli paket investasinya berapa. Reinvestasi, maksudnya investasi ini berarti ketik apakah kita sudah gabung, boleh nggak gabung lagi nih? Kayak udah punya titik usaha, boleh nggak dapat titik lain? Biasanya di networking atau di MLM itu tidak boleh. Karena memang bukan titik yang diarahkan, bukan orang. Jadi satu orang tuh bisa mengeksplor lebih banyak, bisa dia mengembangkan jaringannya, dia bisa mengembangkan omsetnya ketika di MLM, atau memperbesar jaringannya tetapi juga meromset. Nah, bedanya kalau di money game tidak ada. Di money game justru ada invitasi, misalkan satu sudah dibatasi, maka dia bisa mendaftarkan lagi orang lain. Itu dia invitasi. Tutup poin. Nah, mungkin ada beberapa hal yang di networking. Tutup poin itu mungkin bisa jadi ada hanya sebagai membuat keaktifan, tetapi kalau di MLM itu wajib ada. Kenapa? Karena dia jaringan penjual. Semakin besar omset, semakin besar penjualan, kemudian itulah komisi akan dibayarkan. Memang targetnya menjadi penjualan. Jadi di tutup poin di MLM itu besar. Bagaimana dengan money game? Ya jelas, jargonnya karena memang mereka tuh bukan produk, bukan penjualan, tidak akan ada yang namanya tutup poin. Ya, stokis di networking rata-rata sih sebenarnya tidak perlu lagi stokis karena networking itu pemakai. Jadi cukup perusahaan aja memberikan bagaimana caranya bisa tersebar. Di MLM pasti ada stokis karena memang jaringan penjualan yang dibangun. Di money game ya karena buat kamu plus mungkin ini bisa jadi sebagai semacam cara untuk menarik orang sehingga dibuatlah stokis-stokis tertentu. Nah, untuk penghasilan, karena kita pengen memiliki impian, maka penghasilan yang terbentuk di networking itu lebih sifat pasif. Maksudnya apa? Artinya ketika semakin besar jaringan kita, jaringan pemakai kita, maka kemungkinan penghasilan itu makin banyak. Ya, di MLM juga demikian, masih penghasilan. Tetapi di money game itu aktif. Artinya apa? Keaktifan kita merekrut mitra baru, keaktifan kita merekrut anggota-anggota baru yang entry masuk ke bisnis kita, itulah menjadi kunci bagaimana kita mendapat penghasilan. Ini 3 hal. Jadi pertanyaannya sangat berbeda sekali. Bisnis networking, bisnis MLM dengan money game sangat beda. Walaupun di Indonesia networking dan MLM itu izinnya bisa jadi sama karena memang masih bersatu izin, surat izin penjualan langsung, ya. Tetapi kalau money game di Indonesia sudah dilarang. Nah, Bapak Ibu, dari model bisnis